Pada awal seri ini tentang ajaran-ajaran Yesus, saya berkata bahwa tidak ada gereja di bumi yang mengajar orang untuk menaati Yesus. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang Yesus katakan yang banyak dibicarakan di banyak gereja. Satu ayat yang paling banyak diajarkan di seluruh dunia, ayat paling terkenal dalam Alkitab, adalah Yohanes pukul 3:16. Dengarkan itu. Tuhan sangat mencintai dunia, sehingga Dia mengutus satu-satunya putranya yang tunggal, sehingga siapapun yang menerimanya tidak akan binasa, tetapi akan memiliki kehidupan abadi. Karena ini adalah ayat paling terkenal dalam Alkitab, saya berasumsi banyak dari Anda tahu bahwa saya mengubah beberapa kata penting di dalamnya. Apakah kamu melihatnya? Tapi bisakah Anda melihat betapa mengerikan perubahan itu? Lihatlah lebih dekat pada ayat tersebut. Itu selesai, di sini, dengan apa yang saya sebut hadiah. Ini tentu saja merupakan hadiah yang luar biasa. Dikatakan bahwa kehidupan abadi tersedia untuk semua orang di bumi. Kemungkinan yang luar biasa. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa diharapkan oleh siapapun dari kita. Bayangkan saja, hidup selamanya. Dan, di atas sini, di awal ayat ini, kita melihat sumber karunia itu. Tuhan, pencipta kehidupan dan pencipta alam semesta, sangat mencintai kita manusia, sehingga Dia mengirim putranya, Yesus, ke bumi untuk membuat tawaran luar biasa ini. Tuhan adalah sumber yang paling dapat diandalkan yang dapat dibayangkan oleh siapapun untuk pemberian yang tidak mungkin seperti itu. Sebagai pencipta alam semesta, Dia memiliki mandat untuk memenuhi janji yang begitu indah. Menarik sekali. Dua bagian dari ayat ini, hadiah dan sumber, meringkas berita terbesar yang dapat dibayangkan siapapun. Tentunya ini adalah Injil. Kata Injil berarti kabar baik. Dan ini adalah berita terhebat yang pernah didengar dunia. Untuk menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, Allah telah menyediakan hidup yang kekal bagi Anda, saya dan semua orang di planet ini. Itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Tapi, ada bagian antara sumber dan hadiah yang sering diabaikan. Itu adalah bagian yang saya ubah. Saya melakukannya untuk menunjukkan betapa seriusnya perubahan sekecil itu dapat mendistorsi arti sebenarnya dari keseluruhan ayat. Saya menyebut bagian tengah ayat ini syarat. Karunia kehidupan abadi bergantung sepenuhnya pada kondisi ini. Ini adalah garis pemisah yang sangat penting antara mereka yang menerima kehidupan kekal dan mereka yang tidak. Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita memiliki kehidupan kekal jika kita belum, pada kenyataannya, memenuhi syarat untuk menerimanya. Jadi bagaimana kondisi ini? Menurut pendapat saya, kondisi nyata secara konsisten diabaikan. Banyak dari Anda pasti tidak memperhatikan perbedaan antara apa yang saya katakan dan apa yang mereka gambarkan, bahkan ketika mereka mendengar Yohanes pukul 3:16 dikutip dengan benar. Dengan kata lain, bahkan ketika ayat tersebut dikutip seperti yang tertulis dalam Alkitab, apa yang didengar orang lebih dekat dengan apa yang saya katakan. Versi yang salah kutip muncul di layar Anda saat ini. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, satu-satunya syarat adalah hanya untuk menerimanya. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan untuk menerima hidup yang kekal adalah menerima hidup yang kekal. Itu terletak di luar sana, gratis untuk siapa saja, tanpa ikatan apapun. Tanpa syarat, Anda menginginkannya, Anda mendapatkannya. Pernahkah Anda mendengar kata terima? Pernahkah Anda mendengar itu digunakan sehubungan dengan keselamatan? Bunyinya seperti ini, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Anda dapat memiliki hidup yang kekal sekarang. Semudah menerimanya, jangkau dan ambillah, tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang membayar, Yesus melakukan semuanya untuk Anda. Ayo, gratis. Itu milikmu, tolong ambil saja, ambillah, kumohon. Tetapi, bukan itu yang dikatakan oleh Yohanes pukul 3:16 yang sebenarnya, bukan? Dikatakan bahwa kita perlu percaya kepada Yesus. Saya akan meletakkan kata-kata yang tepat di sana. Siapapun yang percaya padanya,
Itu adalah Yesus. Itu adalah bagian yang terlewatkan. Melalui interpretasi jika tidak melalui terjemahan. Kita perlu percaya Yesus. Dan ini adalah kondisi yang sangat besar. Pengkhotbah di mana-mana setidaknya menyiratkan bahwa tidak perlu bahkan mendengarkan Yesus, apalagi percaya Dia. Terimalah Dia. Orang-orang di mana saja, termasuk banyak dari Anda yang mendengarkan saya sekarang, hampir tidak pernah pulang dan membuka Alkitab mereka untuk melihat apakah Yesus benar-benar mengatakannya seperti itu. Lihatlah ungkapan ini. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Itu adalah kata-kata yang cerdik sehingga Anda tidak harus menerima Yesus sendiri. Anda baru saja menerima bagian tertentu dari Dia. Anda seharusnya menerima bagian yang menyimpan Anda. Dengan kata lain, saya diselamatkan, karena saya katakan saya diselamatkan. Yesus adalah juru selamat saya karena saya berkata bahwa Dia adalah juru selamat saya. Jangan berbicara kepada saya tentang apapun yang Dia katakan. Saya tidak perlu khawatir tentang bagian itu. Saya hanya harus percaya bahwa Dia menyelamatkan saya. Beberapa orang di beberapa denominasi kecil berdebat bahwa Anda perlu menerima Yesus sebagai Tuhan Anda juga. Itu bagus. Saya merasa lebih dekat dengan orang-orang itu dan dengan gereja-gereja itu. Tetapi apa yang saya perhatikan lebih dekat, saya melihat bahwa mereka juga tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan Dia. Mereka tentu tidak mengajar orang untuk melakukan hal-hal yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Orang lain selalu memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Anda. Berhenti merokok. Berhenti minum. Berhentilah menggunakan narkoba. Berhenti menggunakan kata-kata 4 huruf. Berhentilah menceritakan lelucon kotor. Dapatkan pekerjaan. Bayar tagihanmu. Bergabunglah dengan sebuah gereja. Berikan sebagian uang Anda ke gereja, dan di atas semua itu, bersikap terhormat. Jangan mempertanyakan pemimpin Anda. Apakah Anda melihat bagaimana Yesus sendiri tidak pernah mendapat kesempatan untuk didengar? Gereja-gereja tidak ingin Yesus ikut campur dalam urusan mereka. Mereka tahu bahwa Anda juga tidak ingin Dia ikut campur dalam rencana hidup Anda. Jika Anda mulai mengikuti aturannya, tidak ada yang tahu kemana itu akan mengarah. Jadi ada konspirasi yang sunyi untuk membungkam siapapun, seperti saya, yang memberitahu Anda untuk mendengarkan Yesus yang asli. Yesus di dalam Alkitab. Bukan yang mereka katakan adalah juru selamatmu. Apa yang mereka inginkan dan yang Anda inginkan adalah hidup yang kekal, tanpa rasa sakit dan langsung. Bagian itu menarik, jadi mereka menyimpannya, seperti yang mereka lakukan dengan Yohanes pukul 3:16. Tetapi mereka memberitahu Anda bahwa pemberian kehidupan kekal yang luar biasa ini benar-benar tanpa syarat gratis bagi siapapun. Atau, setidaknya, kepada siapapun yang mengikuti aturan gereja mereka. Rebut tiket gratis Anda dan lari. Menjauhlah dari apa yang Dia ajarkan secepat mungkin. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah pergi ke gereja. Mereka tidak akan pernah mengganggumu tentang hal-hal yang Yesus ajarkan. Mereka akan memberi Anda 100 alasan mengapa Anda tidak perlu mematuhinya secara harfiah. Selama sisa hidup Anda akan dapat menyombongkan diri bahwa Yesus adalah juru selamat Anda. Mengapa? Karena kamu bilang Dia. Anda mengatakan bahwa Anda menerima Dia sebagai juru selamat Anda, dan karena itu Dia harus menjadi juru selamat Anda sekarang, apakah Dia suka atau tidak. Tapi itu bukan cara kerjanya. Percaya kepada Yesus berarti Anda akan menerima Dia sebagai Tuhan Anda. Tetapi tidak hanya dengan mengatakan bahwa Dia adalah Tuanmu. Dan tidak hanya menyanyikan banyak lagu di mana Anda memanggilnya Tuhan, Tuhan, dari awal hingga akhir. Maksud saya benar-benar menjadikannya bos baru Anda, mendengarkannya dan melakukan apapun yang Dia minta Anda lakukan. Belakangan, ketika Dia memutuskan, semua hal juru selamat pribadi dapat datang pada waktunya. Yesus ingin melihat bukti bahwa Anda benar-benar percaya kepadanya. Bukan otoritas agama yang mengatakan Anda tidak perlu menaatinya. Dengan tergesa-gesa untuk mendapatkan tiket gratis kami, hak kami untuk hidup yang kekal, seluruh dunia gereja telah menginjak-injak seluruh Yesus. Kami tidak mengenalnya. Kita bahkan tidak tahu apa yang Dia ajarkan, bukan? Kita hampir tidak dapat mempercayai apa yang Dia ajarkan jika kita tidak meluangkan waktu untuk mendengarnya. Yang kita tahu adalah apa yang dikatakan pemimpin agama kita.
Sangat sering pemimpin agama kita hanya mengulangi apa yang dikatakan pemimpin agama mereka kepada mereka. Sudah berlangsung begitu lama sekarang, sehingga hampir tidak ada orang yang berpikir untuk mempertanyakannya. Bagaimana Anda bisa mempercayai seseorang yang belum pernah Anda dengarkan? Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai dunia sehingga dia mengutus Billy Graham, sehingga siapapun yang percaya Billy Graham, atau percaya Francis, atau percaya Kenneth Copeland, atau siapapun yang mengajarkan Injil palsu ini, siapapun yang percaya kepada mereka tidak akan binasa, tetapi akan memiliki kehidupan abadi. Tentu saja itu adalah seseorang selain Yesus yang Anda dengarkan, dan bahwa Anda percaya, jika Anda berpikir Anda bisa mendapatkan hidup yang kekal hanya dengan mengatakan bahwa Anda menginginkannya dan bahwa Anda menerimanya, bahkan tanpa meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus. Saya benci merusak antusiasme Anda, tetapi Yesus tidak pernah membuat tawaran seperti itu. Dia memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang Dia pilih. Pilihannya tidak terserah Anda. Dia mencari orang-orang yang akan mendengarkannya. Orang-orang yang akan mempercayainya, bahkan ketika dia membuat tuntutan yang sulit pada mereka. Apakah Anda siap melakukannya? Yesus berkata bahwa jalan menuju kehidupan sangat sempit, dan sangat sedikit orang yang akan menemukannya. Tapi jalan menuju neraka luas dan banyak orang bepergian di atasnya. Saya tahu ini mengecewakan banyak dari Anda. Tetapi lebih baik mendengarnya sekarang, daripada dipukul dengannya setelah Anda mati. Gereja-gereja telah menjual Anda dusta. Sesederhana itu. Sampai Anda menyadari hal itu, Anda tidak akan pernah mendengarkan Yesus dan mendengar Injil sebagaimana adanya. Ini adalah tempat dalam sebuah khotbah di mana musik menjadi lembut dan pendeta berkata, "Aku ingin setiap kepala tertunduk dan setiap mata tertutup. Tidak ada yang melihat sekeliling." Dan kemudian dia meminta Anda untuk dengan cepat mengangkat tangan Anda sementara tidak ada yang melihat. Pasang dan letakkan, dan jika Anda melakukannya, maka Anda mendapatkan keselamatan, gratis dan mudah. Mereka meminta Anda untuk berdoa sedikit, meminta Yesus ke dalam hati Anda, dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Jelas saya tidak akan melakukan itu. Tuhan tidak begitu putus asa. Dia ingin orang-orang dengan integritas lebih dari itu. Tetapi saya akan meminta Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, saya akan meminta Anda untuk menyelesaikan, sekarang, bahwa Anda tidak akan kembali ke pendeta Anda dan meminta pendapatnya tentang ini. Kami sudah tahu pendapatnya. Anda telah mengenalnya selama beberapa waktu, dan dia belum memberitahu Anda bahwa Anda perlu menaati Yesus, bukan? Percayalah padaku, dia tidak akan memberitahu Anda untuk mendengarkan, percaya, atau menaati Yesus sekarang. Dia akan memberi Anda alasan untuk tidak melakukannya. Dan satu-satunya alasan siapapun akan kembali ke pendeta mereka pada saat ini adalah karena Anda tidak siap untuk mengutamakan Yesus. Baik, itu adalah keputusan pertama yang saya minta Anda buat. Dengarkan Yesus dan bukan untuk pendeta Anda. Mengejutkan saya tahu, tetapi sangat diperlukan. Dan hal kedua yang akan saya minta Anda lakukan adalah mengeluarkan Alkitab Anda dan membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sendirian, berulang kali jika perlu, dan dengan pena dan kertas di dekatnya. Sebutkan beberapa lusin hal yang Yesus perintahkan agar dilakukan pengikutnya. Mereka tidak akan mudah, saya masih berjuang dengan banyak dari mereka sendiri. Tetapi ketika Anda mempelajarinya, mintalah keberanian dari Tuhan untuk setidaknya mencoba, untuk mempraktikkan hal-hal yang Dia perintahkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Jika Anda akan melakukan itu, maka Anda dapat membuat keputusan yang tulus untuk mengikuti Yesus, tanpa saya atau mediator manusia lainnya menghalangi. Jika Anda ingin dorongan, silakan hubungi saya. Katakan apa yang sudah Anda putuskan. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk mendorong Anda agar tidak menyerah pada keputusan itu. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda bergerak lebih dekat kepada Tuhan dengan cara itu, Dia akan bergerak lebih dekat kepada Anda. Anda akan mengalami transformasi dalam semangat Anda. Anda akan melihat semuanya dengan cara yang benar-benar baru. Pikirkan tentang konteks Yohanes pukul 3:16. Yesus sedang berbicara dengan seorang pria religius bernama Nikodemus. Agama Nikodemus tidak membawanya ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi itu bukan masalah khusus Nikodemus. Itu juga masalah Anda. Lupakan agama. Lakukan hal yang benar antara Anda dan Anak Allah yang tunggal.
Ini adalah keputusan Anda sekarang, dan itu mungkin tidak mudah, tetapi jika Anda dapat memenuhi kondisi yang sangat penting di tengah-tengah ayat, yang tentang mempercayai Yesus dan tidak ada orang lain, Anda tidak akan binasa, tetapi Anda akan memiliki hidup yang kekal. Percayalah pada Yesus dan Anda tidak akan salah. Dan itu adalah kebenaran Injil.